subscribe guys. Thank you. Kita jangan berkata-kata baik pun menyerupai teguran ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan tekun dan diam. Dan juga marilah kita mengangkat kedua tangan pada pagi menjelang siang ini. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma qawwil Islam. Amin. Wal muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Wansurhum 'alal mu'anidin. Amin. Ya khairun nasirin. Amin. Wahtim lana minka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama ahramu minal miqati walabbal mulabuna mazidata fil hasana wa kullama batu bimusdalifah wa'afadu ila minan waramau tilka jamara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqa adama biyadihi minal salsali wal kafar summa istahraja zurriyatahu wa masya fi sairil alam. Ahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amil qawwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina azhaballah anhumur rijsa wat tahar. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa'lamu anna yawmakum hadza yawmun fadil wa sammahu yawmal hajjil akbar wa taqarrabulu illallahi bizai fi hadzal yaumil azim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Aidul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini pula berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian pada saat ini di tahun 2020 ini kita bersama-sama sudah mendengar berita di sana sini bahwa ada ancaman yaitu COVID-19. Kita lihat di daerah-daerah yang lain banyak sekali manusia-manusia yang mengurungkan diri di dalam rumah, menjemurkan badan di luar dan disemprot. Maka pepatah pun mengatakan di tahun 2020 ini kita seperti burung. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa hidup dan mati manusia itu adalah kehendak Allah.
Bahkan kita hidup ini adalah dihidupkan. Kita bisa bergerak karena digerakkan. Kita berdiri dan kita berdiri karena didirikan. Tanpa Allah kita tidak akan bisa hidup di muka bumi ini atas lantaran kehendaknya. Oleh karena itu, marilah hadirin rahimakumullah, sidang Idul Adha, kita bermunajah, berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh wabah penyakit ini akan dihilangkan di muka bumi ini, akan dihilangkan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah, pada hari raya Kurban kita berarti telah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbuat amal saleh, sekaligus mendekatkan hati kita kepada sesama manusia di tengah-tengah masyarakat, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang kuat dengan yang lemah, dan begitulah seterusnya. Di hari raya Kurban, di mana umat Islam yang mampu telah beramal melakukan kurban. Melakukan kurban pun adalah dikandung maksud pula agar dapat keadaan yang rasa belas kasihan terhadap sesamanya yang sedang dalam keadaan lemah, kekurangan dan tidak mampu. Dan sebaliknya, dengan adanya kurban, semoga mereka yang sedang dalam keadaan miskin tidak mampu untuk tumbuh dalam lubuk hatinya selalu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada saudara-saudaranya yang telah bermurah hati, seolah-olah kecil harganya. Bukankah Allah telah menyuruh kita supaya bersyukur kepadanya? Bila kita benar-benar berharap tambahan rahmatnya, berusahalah melalui jalan yang diridhai Allah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tawakal kita kepadanya. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, pada hakikatnya kurban itu bukanlah menyembelih hewan saja, melainkan dimaksudkan juga berkorban harta yang telah kita miliki sebagai bukti nyata bahwa kita benar-benar mematuhi dan taat kepada perintah-perintah Allah. Maka sebab itulah, maka tingkat kurban menunjukkan tingkat iman seseorang. Secara ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk saudara-saudaranya yang lemah dan di laut itu. Dengan berkorban itulah manusia akan dapat menjauhkan diri dari rasa tamak, bakhil atau kikir serta takabur, membanggakan kekayaan dan harta yang dimilikinya, sekaligus pula menanamkan kesadaran apapun yang dimiliki itu kemudian hakikatnya milik Allah. Manusia hanyalah sebagian orang yang dititipi saja. Karena itulah Allah menguji hambanya yang mendapatkan titipan harta kekayaan itu. Apakah dia dengan harta kekayaan itu selalu bertingkat akan ridha Allah? Bisakah dia bersyukur kehadiran atau tidak? Bisakah imannya bertambah tebal ataukah malah menjadi kufur nikmat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah, mari kita pandai-pandai mensyukuri nikmat yang diperoleh dari pemberian Allah. Meskipun menurut ukuran akal, kalau kita bersedia mengorbankan apa saja yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, maka berarti iman kita inilah yang paling tinggi. Apabila harta yang kita cintai tidak mungkin berkorban karena masa enggan atau merasa eman,
maka iman kita barulah setingkat itu juga. Maksudnya iman masih tipis sekali. Karenanya berkorban ini menjadi ukuran dan menjadi batu ujian dalam kita beragama dan bermasyarakat. Kemudian pada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni sebagaimana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya dengan jalan menyembelihnya. Kemudian Nabi Ibrahim diuji, apakah ia akan mematuhi perintah Tuhannya atau mendengar kata hatinya. Dari Nabi Ismail yang dikasihinya di dalamnya. Kemudian hati Nabi Ibrahim timbullah pertarungan sengit antara keyakinan kepada Allah dan kepercayaan terhadap dunia, antara pengabdian dan kepatuhan terhadap Allah dengan rasa kasih sayang terhadap anaknya. Akhirnya pertarungan itu berhasil. Imanlah yang menang, yakni Nabi Ibrahim harus patuh menunaikan perintah Allah, menyembelih anaknya sendiri. Sedangkan Nabi Ismail sebagai orang Islam menyata mempunyai sikap jantan sebagaimana yang dimiliki ayahnya. Dia rela dengan ikhlas hati menerima apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami an asbahuka fanzur maza tara qala ya abati af'al fatu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, maka ketika itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan mendapati dan termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Sabat ayat 102. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah Nabi Ibrahim bersiap-siap menyembelih anaknya. Ismail pun menyerahkan dirinya untuk disembelih ayahnya. Setelah kedua-duanya siap menjalankan perintah Allah, di mana sang ayah mengorbankan anaknya dan si anak berkorban untuk ayahnya karena semata-mata mengabdi kepada Allah yang Maha Kasih dan Sayang, membalas iman yang teguh dan ibadah yang ikhlas. Ternyata Ismail ditukar oleh Allah dengan seekor kibas ketika ia sedang disembelih, sebagaimana tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazallahu wa balahu bil mubin wa fadainahu bizabhi azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Sesungguhnya hal ini adalah benar-benar merupakan ujian yang nyata, dan karena itu kami tebus anakmu dengan seekor kibas. Sembelihlah yang besar. Kami abadikan buat Ibrahim suatu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang, yaitu kesejahteraan limpahkan atas rahmat Ibrahim. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Peristiwa inilah yang menjadi dasar umat Islam pada setiap hari raya kurban secara khidmat dan bergembira mengeluarkan atau menyembelih kurban semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia serta terutama kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari apa yang telah kami uraikan di atas, semua itu lewat khutbah ini kami mengajak agar benar-benar ibadah kita, pengorbanan kita dan perjuangan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah selalu mendapatkan taufik serta ridha Allah, sehingga kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan naungan Allah terutama kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala fadlihi mattaradin fil mawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Narqa biha fi darajil ma'il. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa rasuluhu zul ahsafi lati faqa nazmuha abdallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madal ayyamil wal mayan. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha ma'asta'tum wa'ti'uhu wa akshurhu wa fi minas sadafati wal istighfar wa takbir. Faqad amrakum Allah bizalika irsyada wa ta'lima. Inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wardallahum an ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qariibun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah wa'alaikum sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La